Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Para jamaah Ahad Pagi Ihsanul Fikri yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat asy-syafaqah, yaitu sifat kasih sayang. Asy-syafaqah lughatan al-ismu minal isfaq wa wal hadar minasy-syai' wal khaufu alaih. Jadi khawatir, kasihan bila terjadi sesuatu pada seseorang. Asy-syafaqah istilahan riqqatul khaufi wa huwa khaufun birahmah minal khaif liman yukhafu alaih. Jadi ada perasaan cinta kasih sayang jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada kekasihnya atau orang yang dicintainya. Itu namanya syafaqah. Jadi ada rasa kekhawatiran jika terjadi sesuatu yang tidak dia suka, membuat hatinya jadi susah ketika kekasihnya menimpa sesuatu. Jadi ada perasaan sayang, kasihan ya kalau dia terjadi sesuatu atau telah terjadi sesuatu, timbul rasa kasihan, itu syafaqah. Mungkin bahasa kerennya berempati, bersimpati dan seterusnya. Kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, telah datang sungguh kepada engkau kalian semua rasulun, sapa rasul, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri yaitu Arab. Azizun yani ishtadda alaihi ma'anittum. Jadi Nabi ini merasa berat apa yang memberatkan kalian. Kalau ada sesuatu yang membuat Anda gelisah, Nabi juga merasa berat hal itu. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, menginginkan keselamatan pada kalian, cinta pada kalian, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah rauf, yaitu kasih, rahim, sayang, bil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Ini dalil kasih sayang kepada sesama, kasih sayang pada makhluk Allah. Rasulun musyfiq fi haqqikum. Rasul Allah ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musyfiqun, punya rasa kasih cinta, fi haqqikum, terhadap hak umatnya, itu kepada kita. Li'annahu yas'ubu alaihi anatukum. Li'annahu yas'ubu alaihi anatukum. Jadi membuat dia menjadi susah kalau kalian menderita. Ini adalah bagian daripada syafaqahnya atau cinta atau kasih sayangnya Nabi. Sampai di akhir hayatnya masih ingat umatnya, ummati. Ini syafaqahnya Nabi. Begitu juga di akhirat, ummati. Jadi doa, dia siapkan doa sapu jagat untuk keselamatan umatnya, itu adalah tanda kasih sayang Nabi. Ini perlu kita tiru. An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Rawahul Bukhari wa Muslim wal lafdhu li Muslim. Masalul mu'minin, perumpamaan orang yang beriman, fi tawaddihim, di dalam mawaddahnya, wa tarahumihim, dan kasih sayangnya, wa ta'atufihim, dan saling mencintainya.
masalul jasad, seperti satu tubuh, satu jasad. Jadi orang mukmin itu ibaratnya satu tubuh. Idashtaka, ketika mengeluh, mengadu, minhu udhun, kalau ada anggota jasad tadi yang mengeluh karena sakit, tada'alahu sairul jasad, yang lain pada tanggap, bisahari, ya susah tidur, wal humma, dan panas. Jadi kalau salah satu anggota badannya sakit, yang lain ikut merasakan. Wa hadza tamsilil mukminin, ini adalah percontohan, perumpamaan terhadap orang mukmin, supaya satu sama lain itu ibarat satu tubuh. Jadi kalau ada tangan kanan yang sakit, tangan kiri ikut mengobati. Tangan kiri gatal, yang garuk tangan kanan. Ini termasuk syafaqah. Jadi nggak bisa ketika jarinya gatal yang kanan kata si kiri garuk sendiri, nggak bisa seperti itu. Jadi kita itu kalau ada yang sakit, ada yang kena musibah antar kaum muslimin, seperti sekarang banyak saling mencela, banyak saling memaki. Ini seperti tidak satu tubuh. Seharusnya kalau satu tubuh saling mengingatkan, saling memahami, saling takaful, yakni memiliki rasa sepenanggungan satu sama lain. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa wal marida wa idza shalla wahdah falyusalli kaifa syaa. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu. Hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian menjadi imam salat, falyukhaffif, maka ringanlah, jangan memberatkan. Apa alasannya? Maka sesungguhnya di antara jamaah itu ada yang kecil, ada yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit. Dan ketika sholat sendirian, maka terserahlah dia, sepanjang apapun, seberat apapun, kalau dia kuat laksanakan. Ini namanya syafaqah. Jadi hidup itu bukan masalah dirinya sendiri yang kuat, tapi mempertimbangkan orang lain. Kalau saya ngimami sholat, kira-kira kalau baca Al-Baqarah, kira-kira makmumnya ini kuat apa tidak? Ada yang tua, nggak usah. Baca yang standar aja yang disunahkan Nabi. Kalau subuh ya pilih salah satu qaf sampai mursalat, pilih satu rakaat, satu surah, itu subuh. Kalau sholat duhur, asar, isya ya standar lah. Pilih antara amma yatasaalun sampai wasyamsi waduhaha, pilih salah satu. Kalau sholat maghrib dianjurkan mulai dari kata-kata dari surat wadduha sampai an-nas, jangan sampai maghrib baca Al-Baqarah atau baca amma yatasaalun. Ini sudah ada aturan keringanan. Jadi bukan masalah Anda kuat dan enggak kuat, tapi ada pertimbangan pada orang lain. Jadi ada namanya melihat sikon orang lain. Bukan masalah kamu kuat sendiri naik ke gunung, kita kan bersatu rombongan. Ya yang kuat itu mengalahlah karena ada orang lemah. Yang lemah jangan merasa lemah lah, berusaha sekuat tenaga untuk bersama-sama jalan ke atas gunung sana, naik gitu. Jadi yang merasa kuat jangan sendirian jalan ke depan, tapi pertimbangkan, ada yang lemah, kita harus di belakang membantu yang lemah. Bahwasanya orang yang menyebarkan kasih sayang itu adalah orang-orang spesialnya Allah.
dengan kasih sayang Allah. Ar-rahimuna fil ardi yarhamhum irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah orang yang di bumi ini. Niscaya makhluk-makhluk Allah di langit mencintai kalian. Cintanya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mencintai. Maka tanda orang-orang itu dicintai Allah itu apa? Dicintai makhluknya di bumi, diterima, mudah komunikasi, mudah menyebarkan ilmu, diterima masyarakat. Walaupun memang diterima ini secara umum diterima, ya setiap kebaikan mesti ada yang menolak. Artinya tidak semuanya orang pasti terima, tapi secara umum dakwahnya dia dengar, dia terima. Tandanya orang diterima Allah itu adalah dia diterima di bumi ini. Artinya masih ada orang-orang yang berempati, simpatik pada sang dai ini. Sababun fi naili mahabbatillah lil abdi wa mahabbatin nasi lahu. Jadi orang yang syafaqah ini apa faedahnya? Sebab mendapatkan cintanya Allah dan cintanya masyarakat. Kalau orang itu al-halim atau rahim atau rauf, itu kan yang lain juga salut. Orang ini halus ya, bagus ya. Saya tertarik pada orang ini. Ada magnet batin antara orang baik itu. Orang baik dan orang baik itu tertarik. Bahkan orang yang kurang baik saja itu sebenarnya salut kepada orang yang baik. Cuma kadang-kadang fitrahnya tertutupi. Jadi dia mungkin gengsi atau memang dia kurang sadar diri. Pentingnya untuk membersihkan kaca batin kita supaya sering berkaca, sering membaca. Berkaca itu internal diri kita, evaluasi, muhasabah, introspeksi diri. Kemudian membaca itu berarti memperluas wacana, mengamati, memasukkan maklumat dari luar ke dalam. Kemudian kita beraksi itu mengeluarkan maklumat itu berupa perilaku dan adab yang baik. Yang keempat adalah annaha rakizatun azimatun yambani 'alaiha mujtama' muslim mutamasik ya'tifu ba'duhu 'ala ba'din wa yushfiqu ba'du 'ala ba'din. Itu adalah sentral daripada akhlak yang agung yang menjadi pondasi persatuan umat. Coba kalau sekarang terjadi zaman now ini saling berprasangka positif, saling mendoakan, saling mengedepankan kepentingan umat, bukan golongan, bukan kelompoknya, bukan individunya pribadi, tapi kepentingan umat, persatuan. Alangkah indahnya. Tapi saya pribadi sangat yakin umat Islam sudah ada tanda-tanda mengedepankan persatuan, cinta, kasih, lebih fokus pada hal yang prinsipil, tidak ribut masalah kecil, tapi sudah bicara masalah yang global, universal, besar, kepentingan bersama. Yang kelima adalah annaha sababun limaghfiratillah. Jadi syafaqah tadi itu adalah sebab ampunan Allah, wa karimi afihi, dan luhurnya ampunan, kama anna qida sabab fi sakhatihi wa adzabihi. Kebalikannya, orang yang tidak punya kasih sayang itu adalah indikator marahnya Allah, dan itu adalah balasan perbuatan yang tidak baik. Di antara contoh-contoh kasih sayang disebutkan satu, syafaqatul imami bi ra'iyatihi, kasih sayang seorang pemimpin kepada rakyatnya. Bisa pemimpin sholat, bisa pemimpin agama, bisa pemimpin kampung, bisa pemimpin apa. Dia punya sifat mengayomi, mencintai itu. Mengedepankan kasih sayang, cinta. Bukan mengedepankan hukum, aturan saja, tidak. Tapi di atas hukum itu ada cinta. Di atas hukum itu masih ada etika gitu. Tidak setiap orang yang bersalah itu bicara hukum dan hukum, tapi masih ada kasih sayang, yang mana kasih sayang itu tidak menyederai hukum, tetap menjalankan, tapi landasan hukum itu adalah yang tertinggi adalah kasih sayang itu.
Asy-syafaqah 'alal abna, maka kisahnya Umar bin Khattab ketika terjadi pencurian di Madinah kan tidak dipotong tangannya. Karena lihat kondisinya, masa pacaklik dan seterusnya. Begitu juga ada kisah orang mencuri di minimarket, kemudian tertangkap sama CCTV, polisinya kemudian menangkapnya, dia ketakutan, tapi kan tidak dipenjara, malah diajak belanja. Kenapa? Dia bertanya, tidak setiap orang yang salah itu harus dihukum, tapi lihat ini moralnya, kenapa dia melakukan itu? Rupanya anaknya nggak makan 2 hari 3 hari, jadi dibelikan sama polisinya, dibiayai, didanai. Jadi di atas hukum itu masih ada rasa kasih sayang, rasa bagaimana dia melakukan itu, kenapa, alasannya apa. Jadi jangan asal menghukum seseorang, tapi kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian asy-syafaqah 'alal abna, yaitu kasih cinta pada anak-anak kecil. Umar kalau ketemu anak kecil juga minta doa kepada anak kecil. Nabi juga salam kepada anak-anak kecil. Kenapa? Anak-anak kecil ini dia fitrahnya bersih. Dia suka kasih sayang, kehalusan, bukan kasar, bukan bentakan. Maka tidak boleh membentak anak kecil, tapi harus mengedepankan kata-kata yang halus, kata-kata yang memuliakan anak kecil itu. Tidak boleh bilang bodoh, tidak boleh bilang nakal, tetapi anak soleh, gitu, anak rajin dan seterusnya. Itu bentuk kasih sayang pada anak. Maka para pemirsa semua, kita dianjurkan mendekati anak-anak kecil ini, karena fitrahnya masih bersih, doanya mustajab, dosanya sedikit, bahkan nggak punya dosa sebelum balik. Maka kalau ingin mustajab doanya, deketin anak-anak kecil ini, sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu adalah bagian daripada doa. Yang ketiga, syafaqatul walidaini ala auladihima, ada cinta kasih titipan Tuhan kepada orang tua, itu cinta pada anaknya. Jangankan manusia, kita lihat kucing itu cinta dia pada anaknya. Kita lihat ayam cinta itu kepada induk pada anaknya itu. Itu sebuah rahmat dari Allah. Hewan aja punya kasih sayang, kenapa manusia bertengkar? Padahal punya akal. Padahal fitrahnya sangat mulia manusia. Yang keempat adalah asy-syafaqah 'alan nisa, kasih sayang kepada kaum lemah, ya, seperti kaum wanita itu. Memuliakan wanita, menghormati wanita, ya dengan cara ya berbusana muslimah. Kalau tidak pakai busana muslimah diingatkan, itu tanda kasih sayang. Mawani iktisab asy-syafaqah, apa sebab orang tidak punya kasih sayang? Yang pertama itu at-takabbur 'alan nas, karena dia sombong, karena merasa baik dan meremehkan orang lain, merasa lebih dan meremehkan orang lain. Itu biasanya dia tidak bisa kasih sayang pada orang lain karena dia merasa hebat. At-takabbur 'alan nas. Jadi merasa lebih itu boleh-boleh saja kalau memang lebih, tetapi yang nggak boleh itu meremehkan yang lainnya itu. Kelebihan Anda digunakan membantu orang lain, bukan digunakan untuk meremehkan orang lain gitu. Anda mungkin lebih kaya, merasa nggak apa-apa, tetapi kelebihan itu digunakan untuk mengasihi orang lain, bukan untuk mencibir, oh dia lebih miskin, bukan begitu. Ini namanya, kenapa orang tidak punya kasih sayang? Karena takabur. Takabur itu merasa lebih plus meremehkan. Kalau merasakan lebih dan merasakan itu anugerah Tuhan, digunakan kebaikan, bukan takabur. Al-isa'ah lil akharin. Yang kedua adalah berbuat jelek pada orang lain. Jadi kenapa dia tidak bisa kasih sayang? Perilaku-perilaku yang amoralnya itu, yang tidak baik itu harus dievaluasi, dibenahi, sehingga muncullah kebaikan. Yang ketiga asy-syiba, li'anna idza syabi'a dhanna anal khalqa kullam syiba.
dia kenyang, terlalu kenyang, tiap hari kenyang, nggak puasa, nggak bisa merasakan perasaan orang miskin. Kenapa dia tidak punya kasih sayang? Karena dia terlalu nyaman dalam kecukupan. Maka hidup itu bergelombang, kadang enak, kadang nggak enak, kadang kaya, mungkin kadang kecukupan, kadang sehat, kadang sakit, kadang sukses, kadang gagal. Itu dalam rangka apa? Keseimbangan emosi, keseimbangan perasaan, supaya nggak merasa tinggi terus, terlalu tinggi sehingga melupakan kaum lemah. Kenapa sakit? Itu biar tahu rasanya sakit kayak begitu, sehingga nggak sombong. Kenapa gagal? Biar tahu bahwasanya yang punya kesuksesan Tuhan, bukan planning dia, bukan aksi dia. Dia ngerasain bagaimana rasanya jadi orang gagal. Jadi ada gelombang itu supaya kita bisa imbang dalam kehidupan. Maka terlalu nyaman dalam kenikmatan itu juga peluang hati menjadi keras. Ya, kalau memang Anda kenyang, jangan lupalah berbagi kepada fakir miskin. Paling enggak seminggu itu ada puasanya lah, 2 hari Senin Kamis. Kalau enggak bisa, paling enggak lah sebulan itu ada 3 hari untuk merasakan pedihnya perut ini ketika lapar. Yang keempat, kenapa orang tidak bisa syafaqah? Al-hasad fa innahu adu ni'matillah, yaitu dengki pada orang lain, menyebabkan tidak ada kasih sayang. Bagaimana caranya kita memiliki rasa syafaqah atau kasih sayang pada yang lain? Yang pertama, at-tahalli bil ihsan, yaitu mengedepankan al-ihsan, yaitu perbuatan baik. Prasangka baik, perasaan baik, pikiran baik, perilaku baik, yang baik-baik saja. Yang tidak baik, nggak penting, tinggalkan. Bahkan mungkin yang mubah saja, karena nggak penting, ditinggalkan. Jadi mencari yang ihsan, ihsan itu yang terbaik. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ihsan itu yang terbaik. Jadi bicara kuantitas, bicara kualitas, bukan kuantitas. Kemudian yang kedua adalah supaya kita punya perasaan kasih pada yang lain, ada musyiba, jangan terlalu nyaman. Makannya enak terus sehingga kalau tidak enak sekali dia marah-marah. Imbang, kadang ya standar lah, tahu tempe standar. Kadang sayur doang, tahu tempe, ayam. Jangan ayam terus, menyebabkan satu, kebosanan, 2, dia terlalu nyaman dengan kenikmatan sehingga kalau turun sedikit gelombangnya dia marah-marah. Tapi kalau orang itu makannya adalah nasi lewat plus garam, ketemu tempe saja, kayak mendapatkan nikmat yang agung dan besar. Makanya perlu bergelombang begini supaya tidak terlalu nyaman. Kalau di bawah terus nanti terlalu pesimis, di atas terus terlalu nyaman dan sombong. Maka memang Allah memberi kita keadaan yang variasi itu. Adamul hasad, tidak hasad. Yang keempat adalah al-ikhtilat bituafa, sering mendekati orang-orang lemah, wal masakin, orang miskin, wadawil hajah, orang-orang yang membutuhkan. Duafa itu difabel, orang-orang cacat, wa masurasil yatim, menyentuh kepalanya anak yatim. Bukan menyentuh doang, itu formalitas. Ya keluarkan uangnya, bantu mereka, menunjukkan ini loh cahaya. Ala anfusim bi anam la ya'lamun. Ya. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi hadis syafa'ah. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis tentang syafaat, ummati ummati. Akhrajal Bukhari wa Muslim, ummati ummati. Wa hadzal wasfu minasy syafaqah wa rahmah alladzi wasabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ingat kaumnya. Ketika sakarat dan ketika juga di akhirat kelak, ummati ummati ummati. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah salah satu sifat mulia
yang harus kita jaga, bahkan kita kembangkan, kita sebarkan. Seandainya manusia ini menyebarkan kasih sayang atau menyebarkan cinta kasih kepada sesama makhluk Allah, alangkah indahnya dunia ini. Berhasilnya umat Islam dimulai dari hilangnya rasa dengki, rasa memusuhi satu sama lain. Kejayaan tidak akan muncul sebelum ada rasa cinta. Cinta itu